Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. 2 hari kemudian, di pagi hari, Shen Shubing dan Tan Yun kembali ke Sekte Suci Huangfu. Besok adalah hari kompetisi 9 divisi gerbang dalam. Setelah mereka berdua mengendarai perahu roh dan memasuki gerbang dalam, Tan Yun memberitahu Shen Shubing bahwa dirinya memiliki urusan lain. Jika urusannya sudah selesai, Tan Yun akan pergi ke Gunung Abadi Bingking untuk mengunjungi Shen Shubing. Shen Shubing dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada gurunya. Shen Shubing mengendarai perahu roh dan melesat menuju Gunung Abadi Bingking. Di gerbang gunung divisi pil, Tan Yun melepaskan jubah dingin napas kura-kura, mengenakan jubah murid tukang, menginjak pedang terbang dan melesat di udara. Tan Yun memikirkan Qiu Yongming, tetua penegak hukum gerbang dalam. Tan Yun memutuskan untuk membiarkan lelaki tua itu hidup sebentar dan akan membunuh Qiu Yongming setelah kompetisi 9 divisi gerbang dalam telah selesai. Tan Yun melesat menuju Taman Obat Lingsan. Tan Yun belum melihat Mu Mengyi selama setengah bulan. Itu membuatnya sangat merindukan Mu Mengyi. Tan Yun sedikit khawatir mengenai orang-orang divisi jiwa binatang yang sedang mencari dirinya dan Mu Mengyi. Tan Yun di alam jiwa janin tingkat 9, memiliki kecepatan terbang yang sebanding dengan orang di alam pemurnian jiwa tingkat pertama yang dapat menempuh jarak 250.000 mil per hari. 3 jam kemudian, ketika Tan Yun muncul di langit di atas Gunung Abadi Changling, suara teriakan dan makian yang keras dari Taman Obat Lingsan terdengar di telinga Tan Yun. Dasar bajingan, kakak ipar tidak ingin kembali ke divisi jiwa binatang. Pergilah dari sini. Dan Yu benar, Bai Xiu, cepat pergi dari sini. Kami tidak menyambutmu di Taman Obat Lingsan. Bai Xiu, ini bukan divisi jiwa binatang. Kamu tidak bisa seenaknya membawa kakak ipar kami. Setelah kakak Tan kembali, kamu tidak bisa pergi dari sini. Jadi pergilah sebelum kakak Tan kembali. Tan Yun melihat ke bawah dan tiba-tiba matanya dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh. Tan Yun melihat Dan Yu dan murid tukang lainnya sedang melindungi Mu Mengyi dan Sui Jian dan berhadapan dengan seorang pemuda yang tidak asing bagi Tan Yun. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa ketika Tan Yun, Mu Mengyi, Sui Jian dan Zhong Wuxiao memasuki gerbang dalam, Bai Xiu yang mengemudikan perahu roh datang menjemput Mu Mengyi untuk kembali ke divisi jiwa binatang. Bai Xiu melihat Mu Mengyi dengan penuh nafsu. Ketika Mu Mengyi naik ke perahu roh, Bai Xiu berkata pada Tan Yun seperti ini, "Tan Yun, kamu hanya mengandalkan nama tetua Shen Qingyu untuk menjadi murid tukang divisi pil. Kamu seperti kata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersama dengan junior Mu Mengyi? Aku mengingatkanmu, jangan menghubungi junior Mu Mengyi di masa depan. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan membuatmu menghilang selamanya." Kata-kata itulah yang membuat Tan Yun sangat mengingat Bai Xiu. Pada saat ini, Tan Yun mendengarkan teriakan Sui Jian. "Bai Xiu, kakakku bilang dia tidak ingin kembali. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak tahu malu. Kamu akan menyesal jika kakak iparku kembali ke sini." Sui Jian terus memelototi Bai Xiu. Bai Xiu mengabaikan Sui Jian. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, menatap Mu Mengyi dan berkata, "Junior Mengyi, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Besok kompetisi 9 divisi gerbang dalam. Mengapa kamu masih tinggal di sini? Apakah kamu ingin membuat marah guru?" Wajah Mu Mengyi mengungkapkan rasa jijik dan berkata, "Aku tidak menganggapnya sebagai guruku. Kamu pergilah." Bai Xiu menegur, "Aku telah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mau mendengarkan, maka jangan salahkan aku karena berbuat kejam." Bai Xiu melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang muncul di tangannya. Mu Mengyi berkata dengan dingin, "Bai Xiu, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku karena kamu murid terkuat ketiga divisi jiwa binatang gerbang dalam. Aku masih menghargaimu sebagai mantan murid divisi jiwa binatang. Tetapi jika kamu memaksa,
kamu akan kehilangan reputasimu sebagai salah satu murid terkuat divisi jiwa binatang gerbang dalam. Mu Mengyi sekarang telah mempelajari kitab nirvana yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Meskipun Mu Mengyi baru mencapai tahap pertama, Mu Mengyi yakin bisa mengalahkan Bai Xiu. Sejak Mu Mengyi memasuki divisi jiwa binatang, Mu Mengyi telah berkultivasi di pagoda ruang dan waktu. Semua murid divisi jiwa binatang hanya tahu bahwa Mu Mengyi telah dipromosikan menjadi alam jiwa janin tingkat kesempurnaan. Tetapi tidak ada yang pernah tahu bahwa Mu Mengyi berlatih kitab nirvana. Bai Xiu tertawa melihat Mu Mengyi dengan tatapan yang cabul dan berkata, "Pelacur kecil, mengapa kita tidak bercinta setelah aku mengalahkanmu?" "Kamu bajingan." Begitu Mu Mengyi berbicara, ada suara rendah dan dingin datang dari langit. "Bai Xiu, aku akan memberitahumu hari ini apa itu rasa sakit." Bai Xiu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat seseorang muncul di atasnya. Tan Yun menukik dan melayangkan tinjunya menuju kepala Bai Xiu. Kecepatan yang sangat cepat. Bai Xiu tercengang, dan dalam sekejap Bai Xiu menggunakan jiwa janin binatangnya. Kekuatan Bai Xiu telah meningkat 10 kali lipat. Bai Xiu melayangkan tinju kanannya ke atas untuk menghadapi serangan Tan Yun. Bai Xiu meremehkan Tan Yun. Menurut pendapatnya, Tan Yun hanya alam jiwa janin tingkat 9, bukanlah lawannya. Bai Xiu menyombongkan diri karena dia adalah salah satu murid terkuat di antara semua murid divisi jiwa binatang. Pada saat kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak. Akibatnya membuat pasir dan debu berterbangan dan menyebar. Suara retakan tulang yang jelas terdengar sangat keras. Di mata semua orang, darah tiba-tiba muncul dari tangan kanan Bai Xiu. "Ini mustahil. Kamu hanya alam jiwa janin tingkat 9. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat?" Dalam kepanikan, Bai Xiu merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke lengan kanannya. Segera, jubah Bai Xiu menjadi robek. Kakinya berdarah karena tidak tahan dengan kekuatan yang menembus seluruh tubuhnya. Lalu Bai Xiu jatuh ke tanah. "Tidak, tanganku. Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kamu bisa menyakitiku?" kata Bai Xiu. Bai Xiu meraung. Cincin keangkun di tangan kirinya bersinar cahaya biru. Bai Xiu memegang pedang terbang harta karun tingkat rendah dengan tangan kirinya. Bai Xiu mengayunkan pedangnya ke arah Tan Yun seperti kilat. Tan Yun mengeluarkan dan memegang pedang Ilai Hongmeng Huowu dengan tangan kanannya dan mengayunkan Huowu ke arah Bai Xiu. "Pedang tingkat apa milikmu?" tanya Bai Xiu. Dalam teriakan panik Bai Xiu, pedang Huowu memotong pedang terbang harta karun tingkat rendah dan memotong tangan kiri Bai Xiu. Detik berikutnya, Tan Yun menyimpan kembali Huowu. Sosoknya melintas, tangan kirinya mencekik leher Bai Xiu. Tan Yun mengambil pedang patah milik Bai Xiu. Tan Yun menempelkan bilah pedang yang tajam di bibir Bai Xiu. "Tan Yun, jangan!" Kesombongan Bai Xiu sebelumnya menghilang. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tan Yun tampak muram dan mengabaikan kata-kata Bai Xiu. Tan Yun masih mencekik leher Bai Xiu dengan tangan kirinya, dan pedang patah di tangan kanannya menembus bibir Bai Xiu, dan darah menetes dari bibir Bai Xiu. Tan Yun berkata dengan dingin, "Ketika kamu mengatakan hal menjijikan pada Mengyi, aku ingin memberi pelajaran pada mulutmu." "Tan Yun, jangan potong lidahku. Aku tahu aku salah." Bai Xiu sangat panik, memikirkan penampilan tragis Wei Song setelah dihajar oleh Tan Yun. Bai Xiu penuh ketakutan. "Aku seharusnya tidak mengganggu junior Mengyi. Aku benar-benar salah." Bai Xiu berkata dengan cemas, "Apakah kamu begitu kejam? Aku baru saja memarahi Mu Mengyi, dan kamu begitu kejam padaku." Tan Yun mencibir, "Benarkah? Coba kamu ingat apa yang kamu katakan kepadaku waktu itu. Kamu mengatakan bahwa jika aku mendekati Mu Mengyi, aku akan menghilang selamanya.
Ketika aku pertama kali memasuki gerbang dalam, kamu mengancam dan ingin membunuhku. Tetapi hari ini kamu datang padaku. Ini sangat tepat untuk menyelesaikan masalah kita sebelumnya. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun menusukkan pedang yang patah ke mulut Bai Xiu, memutar pergelangan tangannya, menghancurkan gigi dan lidah Bai Xiu. Bai Xiu menjerit kesakitan, air mata mengalir di pipinya. Tan Yun menarik pedang patah dari mulut Bai Xiu dan melemparkannya ke tanah dengan santai dan berkata, "Aku memotong lidahmu hari ini karena kamu sangat lancang terhadap wanitaku. Untuk masalah kamu mengancamku sebelumnya, aku menghitungnya secara terpisah." Tan Yun mencekik leher Bai Xiu dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengeluarkan bola cahaya spiritual berwarna emas. Bai Xiu berteriak putus asa dengan mata melotot. Bai Xiu tahu bahwa Tan Yun akan menghancurkan kolam spiritualnya. Meng Yi adalah wanitaku. Kamu bernafsu padanya sejak awal dan ingin membunuhku. Aku akan menyiksamu secara perlahan sampai kamu mati. Ada pilihan lainnya. Di dekat sini ada tebing. Jika kamu tidak mau merasakan siksaan ini, aku akan mengizinkanmu melompat dari tebing dan bunuh diri. Setelah itu Tan Yun meletakkan tangan kanannya di dahi Bai Xiu. Dan segera kekuatan spiritual telapak tangannya mengalir ke kolam spiritual Bai Xiu. Setelah beberapa saat, kolam spiritual Bai Xiu telah hancur dan Bai Xiu menjadi orang yang tidak berguna tanpa kekuatan. Kamu bisa memilih hidup tanpa kekuatan dan siksaan atau lompat dari tebing saat ini. Tan Yun melepaskan Bai Xiu. Karena kolam spiritual Bai Xiu telah dihancurkan, wajah Bai Xiu yang awalnya seperti orang berusia 20 tahun berubah menjadi seperti orang berusia 40 tahun. Bai Xiu berjalan menuju tebing di tengah gunung. Bai Xiu memikirkan kejeniusannya di masa lalu yang sekarang telah menghilang. Bai Xiu tidak bisa menerima kenyataan saat ini. Kakak ipar benar-benar luar biasa. Sui Jian datang ke Tan Yun dengan penuh kekaguman dan berkata, "Bai Xiu pantas mendapatkannya. Kakak ipar, apakah kamu tahu, ketika kakakku berada di divisi jiwa binatang, kakakku berulang kali diganggu oleh Bai Xiu bajingan itu." Mendengarkan hal ini, Tan Yun memandang Mu Mengyi dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakannya? Jika kamu mengatakannya, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan itu mati dengan mudah." "Baiklah, jangan marah." Mu Mengyi melangkah maju untuk merapikan jubah Tan Yun yang berantakan dan berkata dengan lembut, "Aku khawatir kamu akan membahas dendam pada Bai Xiu dan aku takut kamu terluka. Tapi ternyata sekarang kamu begitu kuat." Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Mengyi dan berkata dengan serius, "Ingat, jika ada pria yang berani mengganggumu di masa depan, kamu harus memberitahuku." Setelah Tan Yun diam-diam membunuh tetua ketiga Pangxi Yuan, Shen Qingfeng dinyatakan sebagai tetua ketiga oleh Tan Xingning dan mengelola murid-murid Pangxi Yuan sebelumnya. Tiba-tiba suara Shen Qingfeng terdengar memanggil Tan Yun. "Kepala Shen Subing ingin bertemu denganmu, cepat ikut denganku." Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.